Shalom Alaikum, Bapak Ibu Saudara, sahabat semua yang dikasihi Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Chad Kristianto, di dalam program Umat Menyapa hari ini, hari Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan. Dan sebelum kita semua merenungkan firman Allah, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini Engkau berikan kesempatan kembali bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah Engkau di dalam hati pikiran jiwa kami, sehingga kami akan memahami mengerti kehendak Allah senantiasa. Berbicaralah ya Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan saat ini dari Yakobus 1 ayat yang kedua berbicara demikian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menjalani hidup sebagai orang Kristen bukanlah berarti langkah kita menjadi mudah dan tanpa masalah. Sebaliknya, kita justru menghadapi banyak ujian ataupun pencobaan. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 1 ayat 29, firman Tuhan berkata demikian, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita. Ya Bapak Ibu Saudara, sekalipun ujian dan pencobaan yang kita alami itu semuanya mendatangkan kebaikan bagi kita, Tuhan ingin melihat sejauh mana kualitas iman anak-anaknya juga. Saudara-saudara, ada dua kemungkinan yang akan terjadi apabila seorang mengalami ujian atau pencobaan. Yang pertama, ia kecewa dan meninggalkan Tuhan. Atau yang kedua adalah justru semakin tekun dan melekat kepada Tuhan, sehingga imannya semakin bertumbuh dan dewasa. Saudara-saudara, ada kalanya Tuhan memperingatkan kita memang dengan keras melalui keadaan atau situasi yang kita alami, supaya kita belajar bergantung penuh kepadanya dan berdiri di atas dasar iman yang teruji. Iman yang teruji tidak terjadi dalam waktu semalam saja. Namun saudara-saudara harus melewati proses yang begitu panjang, yang di dalamnya terkandung unsur ketekunan dan kesetiaan. Beberapa proses ujian yang harus kita alami adalah, yang pertama adalah kelimpahan saudara-saudara. Hal lain selain masalah dan penderitaan yang terkandung diizinkan untuk menguji iman kita adalah kelimpahan. Banyak anak Tuhan yang jatuh dalam dosa justru pada waktu ia diberkati dan dalam kelimpahan. Ketika sedang susah atau dalam keadaan miskin, biasanya seseorang lebih mengutamakan Tuhan dan selalu berusaha untuk dekat dengan Dia. Berdoa pun all out. Tetapi pada waktu mengalami pemulihan, diberkati dan menjadi kaya, ia mulai lebih dekat dengan hartanya saudara-saudara dibanding dekat dengan Tuhan. Yang diutamakan dan dicari ternyata bukan lagi Tuhan, melainkan dunia dengan segala kesenangannya. Nah, selain kelimpahan, yang berikutnya adalah sebuah peristiwa buruk saudara-saudara. Seperti yang saat ini saya alami. Mungkin orang akan mengatakan ini sebuah peristiwa buruk ketika saya harus jatuh di jalan, kemudian harus patah kaki kiri saya dan patah tangan kanan saya begitu ya. Ini mungkin hal yang buruk. Tetapi disitulah justru kita sedang diuji saudara-saudara. Hal yang merupakan peristiwa buruk itu pernah dialami
Ayub, saudara-saudara. Ya, padahal ia seorang yang sungguh saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan sungguh menjauhi kejahatan. Seperti yang terus dalam Ayub 1, jelas semua itu menunjukkan bahwa Ayub adalah orang yang saleh. Semua anaknya mati, hartanya ludes, istrinya mengutuk dia, bahkan tubuhnya penuh borok, saudara-saudara. Namun Ayub tetap kuat karena dia tahu bahwa Tuhan sedang memprosesnya. Karena lulus dalam ujian, saudara-saudara, kehidupan Ayub kemudian dipulihkan secara luar biasa. Nah, dalam Ayub pasalnya 42 ayat 10-17 dijelaskan apa yang menjadi pemulihan dalam diri keluarga Ayub. Sahabat, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jangan pernah mundur dari Tuhan saat dalam pencobaan ataupun di dalam saat kita diuji. Ya, karena ternyata selalu ada rencananya di balik itu, saudara-saudara. Seberat apapun kesulitan yang kita alami, ingat, ternyata Tuhan sudah menjanjikan hal yang lebih indah di sorga dan memberikan rencananya yang terbaik bagi kita. Maka jangan pernah kita gampang kecewa dan kemudian hitung-hitungan sama Tuhan, saudara. Apalah artinya kehilangan sesuatu yang fana di dunia ini jika kita dijanjikan untuk menerima sukacita yang kekal bersama Kristus di sorga dan ada pemulihan hidup. Dan di sanalah kita akan mendapatkan kemenangan yang sejati di dalam Kristus Tuhan. Itulah saudara-saudara yang akan membuat kita mampu menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan pada Tuhan sampai pada akhirnya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati.